warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Julia Ika Priyadi dengan NIM 2012333. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas PAI 6K. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya awali dulu dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Tebo, jangan lupa membeli pepaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Simak video ini dengan penuh semangat dan gembira. Baik teman-teman, di sini kita memasuki materi pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian usul fikih. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu usul fikih? Nah, usul fikih ini berasal dari bentuk jamak. Nah, asal katanya yaitu al-ashal, yang berarti kan sebuah pokok, dasar, landasan, serta pondasi dibangunnya sesuatu. Kemudian, fikih itu sendiri merupakan bentuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap sebuah hal. Baik, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang objek kajian usul fikih. Nah, objek kajian usul fikih ini adalah apa saja hal-hal yang menjadi fokus pembahasan dalam usul fikih tersebut. Kemudian, menurut para jumhur ulama, objek kajian usul fikih ini adalah bagaimana cara menggali dan menetapkan sebuah hukum syariat Islam yang berdasarkan dengan sumber-sumbernya. Kemudian apa saja sih? Yang pertama yaitu hukum syara. Nah, hukum syara ini membahas tentang aturan manusia seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kemudian sumber dan dalil. Nah, ya ini membahas tentang sumber dan dalil hukum tersebut yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, yang selanjutnya yaitu metode istinbat hukum. Nah, hal ini membahas tentang cara atau metode dalam menggali sebuah dalil-dalil di dalam kaidah-kaidah usul fikih tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ijtihad, di mana usaha para ulama untuk menetapkan hukum syariat berdasarkan hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci dan tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang objek kajian usul fiqh menurut jumhur ulama. Wahab Az-Zuhaili beliau mengatakan bahwasannya objek kajian usul fiqh ini hanya berfokus terhadap dua hal. Yang pertama yaitu tentang dalil-dalil syara, yaitu merupakan sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu hukum-hukum syara yang merupakan sebuah ketentuan yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu tujuan usul fikih. Nah, tujuan usul fikih ini adalah memberikan pemahaman kepada kita tentang kaidah-kaidah atau metode yang digunakan untuk menggali sebuah hukum Islam yang berdasarkan sumber-sumber yang jelas dan benar. Dengan mempelajari ilmu usul fiqh, seseorang tidak hanya mengetahui hukum Islam saja, tetapi juga mengetahui dasar, kemudian proses penetapan hukum tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan usul fiqh yang pertama yaitu metode penetapan hukum Islam. Nah, di sini usul fiqh ini membantu para ulama untuk menentukan atau menetapkan hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu mampu menggali hukum dari dalil. Nah, ilmu ini memberikan kemampuan kepada para mujtahid untuk menggali isi kandungan dalil-dalil kemudian menggunakannya. Ketiga yaitu sebagai pedoman ijtihad. Nah, usul fikih ini menjadi dasar bagi para mujtahid atau ulama untuk menetapkan sebuah hukum. Yang keempat yaitu menyelesaikan permasalahan kontemporer. Nah, melalui usul fikih ini umat Islam bisa atau memberikan solusi atau mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan yang baru. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu menghargai perbedaan pendapat. Nah, usul fikih ini membantu kita untuk memahami bagaimana bisa terdapat perbedaan di antara beberapa ulama serta untuk menghargai perbedaan para ulama tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu urgensi mempelajari usul fikih. Nah, usul fikih ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam karena
karena usul fikih ini mengetahui dasar menggali sebuah hukum dan menetapkan hukum tersebut sehingga menjadi hukum syariat Islam. Nah, kemudian tanpa mempelajari usul fikih ini akan tentunya tuh seseorang akan mengalami kesulitan dalam memahami hukum tersebut dan bingung dari mana dasar hukum tersebut berasal. Kemudian urgensi mempelajari usul fikih ini yang pertama yaitu untuk menjaga keaslian atau kemurnian syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjadi dasar atau pedoman dalam menggali sebuah hukum. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjawab atau memberikan solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan baru atau masalah kontemporer. Kemudian yang keempat yaitu untuk memahami perbedaan pendapat para ulama. Serta yang kelima yaitu menumbuhkan sikap berpikir kritis dan ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi dasar pengembangan hukum Islam. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup usul fikih. Nah, ruang lingkup usul fikih ini mencakup berbagai macam pembahasan yang berkaitan langsung dengan metode penetapan hukum Islam yang bersumber dari syariat tersebut. Kemudian secara umum ruang lingkup usul fikih ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama yaitu sumber dalil hukum Islam. Nah, hal ini membahas tentang sumber-sumber yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Nah, seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, marsalah-mursalah, uruf atau kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu hukum syara. Nah, pada hal ini membahas dua hal. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Nah, pada hukum taklifi ini membahas seperti wajib, kemudian haram, makruh, sunnah, mubah. Sedangkan hukum wad'i ini membahas tentang sebab akibat, rukhsah, azimah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu metode istinbat hukum. Nah, hal ini memahami cara bagaimana menggali dan menetapkan sebuah hukum yang berdasarkan dengan dalil-dalil syariat melalui kaidah-kaidah kebahasaan seperti amar, nahi, kemudian am dan khas, kemudian mutlak dan muqayyad, kemudian masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu mujtahid dan ijtihad, seperti pengertian ijtihad, kemudian syarat-syarat untuk menjadi mujtahid, kemudian bentuk-bentuk ijtihad serta kedudukan ijtihad dalam menetapkan sebuah hukum. Kemudian yang terakhir yaitu mahkum fih dan mahkum alaih. Nah, mahkum fih ini perbuatan yang dikenai hukum. Kemudian yang kedua yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih ini adalah orang yang dibebani hukum tersebut atau mukhalaf yang dibebani hukum tersebut. Baik, kemudian materi yang terakhir yaitu perbedaan usul fikih dengan fikih. Nah, usul fikih ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana untuk menggali dan menetapkan suatu hukum Islam. Sedangkan fikih merupakan ilmu yang membahas lebih mendalam atau lebih rinci tentang hukum seseorang terhadap perbuatannya. Kemudian yang kedua yaitu objek kajian usul fikih ini berdasarkan pada dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, sedangkan fikih objek kajiannya ini terdapat pada mukhalaf, artinya orang yang dibebani suatu hukum. Kemudian usul fikih ini berfungsi sebagai cara atau metode penetapan sebuah hukum. Nah, sedangkan fikih merupakan hasil dari penetapan suatu hukum Islam tersebut. Kemudian yang keempat yaitu usul fikih menjelaskan bagaimana hukum tersebut diambil dari dalil-dalil, sedangkan fikih bagaimana hukum dari perbuatan tersebut. Kemudian perbedaan yang terakhir, usul fikih ini bersifat teoris dan metodologis, sedangkan fikih ini bersifat praktis dan lebih aplikatif lagi. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara
metode dalam proses penetapan suatu hukum. Nah, mencakup berbagai hukum-hukum dalam syariat Islam seperti hukum syara, seperti wajib, makruh, haram, kemudian dan lain-lain. Mencakup juga hukum wada'i seperti sebab akibat, rukhsah, azimah. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui usul fikih ini karena agar kita tuh tidak hanya mengetahui tentang hukumnya saja, tetapi juga mengetahui bagaimana proses penetapan hukum tersebut. Nah, usul fikih ini juga berfungsi untuk membantu para ulama untuk menentukan metode dalam menetapkan suatu hukum Islam. Nah, usul fikih ini menjadi dasar yang paling penting dan kedudukannya tuh sangat tinggi dalam penetapan hukum Islam. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.